tamu nih. Kira-kira tamunya kan seperti apa nih teman-teman semua? So, without any further ado, let's get started. Alright, here you go. This is welcoming a guest, teman-teman ya. Jadi gimana yang bagian guestnya, jangan lupa ada T sound di belakangnya ya. Jadi untuk yang bagian tamunya ini, menyambut tamu ya bahasa Inggris, kalau misalnya diterjemahkan. Nah, untuk pronunciation-nya jangan lupa yang bagian T sound-nya ini juga dilafalkan teman-teman. Jadi harus jelas untuk T sound-nya it's a guest ya. Jadi tidak hanya guest aja tapi guest. Karena kalau misalnya teman-teman pakai guest itu nanti kedengarannya seperti tebak seperti ini. Guess what? Ya, guess what ya artinya coba tebak gitu ya. Nah, ini dibaca guess, tapi kalau misalnya ada T sound di belakangnya itulah yang membedakan antara guess dan juga guest. It's guest. Okay. Alright, everybody. Now let's read the example sentences ya. Intinya welcoming a guest ini adalah menyambut tamu ya teman-teman semua. And now let's move on. Kalau gitu menyambut tamunya seperti apa ya? Menyambut tamunya pastinya dengan membawa tamu itu merasakan kenyamanan ya ketika datang ke rumah kita ya ataupun di tempat suatu ataupun di berbagai acara dan yang lainnya. Alright, let's read example sentence. Ayo kita coba baca teman-teman ya yang bagian example sentence-nya. And seperti biasa, setelah saya membacakan example sentence-nya, I need your participation. Saya butuh partisipasinya teman-teman untuk pelatihan kembali. Kita coba lagi baca dengan pronunciation yang tepat ya. Okay, then let's get started. Kita mulai teman-teman semua. Here we go. Number one. I welcome my uncle when he visits my home. Visits my home. Yang kedua, we say hello and smile when we welcome a guest. Ada T sound di belakangnya juga. Hello. It's not just hello. Hello aja, hello biasa, teman-teman. But it's hello. Oh, hello. 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 Alright. Itu ya, teman-teman. Ada dua teman-teman semua. Untuk example sentence-nya, anybody here who wanna try it? Ada yang mau mencoba? Silahkan. Please raise your hand. Oh, silahkan raise hand in 3, 2, 1. Oke, ada Mr. Afif. Please welcome Mr. Afif for number one. I welcome my uncle when he visits my home. Perfect, that's wonderful. Apalagi yang bagian visitnya ada TS-nya juga di belakangnya. Wow, that's so wonderful. Buat tepuk tangan teman-teman buat Mr. Afif. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2. Ada Misri Utami. Please welcome Misri Utami for number 2. We say hello and smell when we call welcome get. All right, a guest. Oh, that's so wonderful. Thank you so much, Mistri. Buat tepuk tangan dan juga love-love-nya teman-teman semua buat Mistri ya. All right. Okay, thank you so much, Mistri dan juga Mr. Afif. And that's really amazing. Kita coba lanjutkan ya, teman-teman. And here you go. This is a friendly reminder. Please turn your camera on. Boleh teman-teman kameranya dibuka supaya kita bisa mengenal satu sama yang lainnya ya. Wah, kalau gitu udah nambah lagi teman kita yang open cam nih, teman-teman ya. Ada Miss Rena, Miss Gabriela. Mr. Moravian, Mr. Rico, Mr. Ashar, Miss Zubaidah, dan kita tunggu juga teman-teman yang lainnya untuk open cam ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua, don't forget to mute your microphone when you are not speaking. Jangan lupa di mute mikrofonnya ketika tidak berbicara supaya suaranya tidak bertabrakan ya, untuk menjaga kelasnya tetap kondusif and be respectful, kind, and supportive. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan teman-teman ya. So, let's create our learning environment without bullying. Yuk kita coba membuat suasana belajar kita ini tanpa bully, teman-teman. Jadi sehingga ketika ada yang salah pronunciation ya atau mungkin masih belajar, ketika pengen menyusun kata masih bingung, teman-teman jangan dibully ya. Tapi kita coba untuk support satu sama yang lainnya. Nah, kenapa ketika teman-teman support ya, teman-teman yang masih belum bisa atau masih malu. Nah, itu akan menambah motivasi mereka dan juga teman-teman mendapatkan benefitnya juga. Nah, seperti yang kemarin ya, ada beberapa partisipan yang membantu satu sama yang lainnya, sehingga double double nih benefitnya teman-teman. Menjawab bisa ya, dan juga mentranslate juga. Nah, jadi udah tahu apa yang diinginkan dikatakan sama peserta yang lainnya, dicoba untuk ditranslate lagi. Jadi udah double itu ya manfaatnya, dan itu bagus juga buat teman-teman semua. Thank you so much, makasih banyak teman-teman. And then
Don't forget to be active, be brave and confident. And remember, this is a safe space. Jadi ingatlah teman-teman bahwa forum ini ya, jadi di AF Indonesia ini adalah tempat yang aman dan juga nyaman buat teman-teman dalam latihan speaking ya, terutama di Zoom meeting ini. Jadi teman-teman jangan pernah takut ya. Don't be afraid making a mistake because making a mistake is normal teman-teman ya. Jadi membuat kesalahan itu sangat-sangat normal sekali because it's a process of learning. Jadi itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Banyak salahnya, banyak belajarnya. Jadi jangan lupa untuk nggak apa-apa. Kalau bisa buat kesalahan sebanyak-banyaknya sehingga kesalahan itu dari kesalahan tersebut kita bisa belajar. Oh, ternyata yang ini saya salah ya. Nah, jadi bisa diperbaiki. Bayangkan kalau misalnya teman-teman takut dan takut salah, itu nggak ada yang harus bisa diimprove lagi teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut salah. Yang penting adalah berani mencoba, berani percaya diri. Itu poin pentingnya. So everybody, let's stay engaged and enjoy learning together. Okay, here you go. Untuk hari ini, apa sih tujuan pembelajaran kita ya? Pastinya nanti kita akan mengenal beberapa vocabulary baru yang relate sama topik kita hari ini. Kemudian, saya berharap teman-teman bisa menggunakannya ya, menggunakan vocabulary baru nanti yang dipelajari di speaking time-nya nanti, ya, di breakout room session. So, kalau gitu, apa aja nih agenda kita malam ini? Nantinya akan dimulai dengan brainstorming. Kemudian nanti kita improve lagi teman-teman pronunciation ya teman-teman di sini ya di Visual Vocabulary and Vocabulary Bank. And then we will move to the breakout room session. Jadi setelah teman-teman mempelajari beberapa vocabulary baru, kemudian kita coba latihan pronunciation-nya, saya harap ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua ketika nanti speaking di breakout room session. Jadi kata-katanya bisa digunakan, dipraktekkan langsung di bagian breakout room session. Nah, setelah teman-teman latihan speaking, nanti saya akan evaluasi kembali. Kita diskusikan kembali kira-kira apa lagi yang harus kita improve ya ketika saya jalan-jalan ke ruangannya teman-teman. Nah, di mana teman-teman? Yaitu di sesi berikutnya, yaitu feedback session. So, itu dia teman-teman ya. Nanti akan ditutup dengan quote of the day dan juga ada sesi foto dan dokumentasi di akhir sesi. Jadi saya harap teman-teman, I hope that you are ready for that ya. Jadi silahkan teman-teman bersiap-siap juga ya. Kita abadikan malam ini. Oke, itu dia teman-teman semua. Serangkaian beberapa aktivitas kita. Yuk langsung aja kita mulai dengan sesi yang pertama. Yaitu the first session is brainstorming. So how do you greet a guest who that comes to your house? Bagaimana caranya teman-teman menyapa para tamu ya, tamu-tamu yang datang ke rumahnya teman-teman. Apakah dengan tersenyum? Tersenyum bahasa Inggrisnya seperti apa? Nah, to say hello atau disuruh masuk ke rumah dulu atau disuruh nyapu dulu? Jangan teman-teman ya. Oke, kalau gitu adakah yang mau coba teman-teman? Please raise your hand up. Silakan, jangan pernah takut salah ya. So, please raise your hand up. Silakan raise hand dalam hitungan in 3, 2, 1. Oke, silakan Miss Uchi. Time is yours. I will, if somebody come to my house, I will say, "Hello, welcome to my house." Oke, ada lagi? Welcome to my house, and I don't know what to do. If I will, and then I will say, "Enjoy your food." Oke, wah, baik banget nih Miss Uci. Berarti Miss Uci menyiapkan makanan nih ya? Atau atau wajib bawa makanan nih ke rumahnya Miss Uci? Atau Miss Uci yang masakin? Oke, that's good. I love it because you're so cheerful. Thank you so much, Miss Uci. That's so amazing. Boleh tepuk tangan ya, tepuk sekali lagi teman-teman buat Miss Uci. Oke, and now please welcome ada Mr. Afif. Silakan Mr. Afif. Okay, don't forget to unmute your microphone. Maybe I will say, please come in. Mhm. Atau silakan masuk. Oke. Okay. Oke, what else? Ada lagi, Mister, atau cukup? Enough. Oke, that's wonderful. Thank you so much, Mr. Alfif. Oke, silahkan masuk gitu ya. Alright, that's so wonderful. Kalau gitu, Mr. Alfif gimana? Memperbolehkan tamunya masuk tanpa membawa martabak?
Oke, thank you so much, Mr. Afif. Ada lagi teman-teman yang mau coba? Silakan, silakan. Biasanya ngapain aja nih tamunya ya? Ada lagi yang mau ditambahkan? Boleh? Jadi saya hitung sampai 5 ya. In five, four, three. Oke, silakan Mr. Fahim. Nah, Mr. Fahim nih gimana nih biasanya ya? Silakan, Sir. Yeah, I prepare guest room. Oh, prepare the guest room. Okay, that's good. Ada lagi, Mister? Oke, udah itu aja. Kasih makan sih. Oh, Prepare, oke. prepare and drink. Oke, them, Yes. serving them with food, ya, and drink. Waduh, baik banget Mister Fahim ya, teman-teman ya. Oke, Mister Fahim, where are you from? I'm from Probolinggo. Oh, Probolinggo. Oke, teman-teman yang mau jalan-jalan ke Probolinggo enak nih ya. Nanti disiapin tempat tinggalnya ya. Tempat tidurnya, disiapin makanan dan minuman ya. Oke, thank you so much, Mr. Fahim. Alright, boleh teman-teman tepuk tangannya ya buat Mr. Fahim, Mr. Afif, dan juga Miss Uci. Thank you so much. That's really awesome. Oke, kalau gitu teman-teman semua, that's so amazing untuk brainstormingnya. Ada banyak sekali ya. Please comment, ya silakan masuk ya. Dan banyak yang lainnya ya, yang bisa teman-teman gunakan ya. Apapun itu ya teman-teman ya. Kalau gitu sekarang let's move on to the next slide. Here you go, we have a visual vocabulary. Nah, kali ini teman-teman saya ingin mengajak teman-teman untuk latihan pronunciation ya. Jadi, ayo kita coba pronunciation yang tepat ya untuk beberapa vocabulary-nya. Mungkin aja ada beberapa vocabulary yang udah umum digunakan, tapi kita coba periksa lagi pronunciation-nya ya. Oke, let's get started. Teman-teman boleh ikuti saya bareng-bareng dari rumah masing-masing, tapi mikrofonnya tetap dalam keadaan mute ya. Oke, here we go. Number one, host. Host. It's host. Ada U-nya, teman-teman. It's host. Host. Berbeda sama house. Beda lagi ya. Kalau house atau rumah itu pakainya A, teman-teman. Kalau yang ini O, gitu ya. It's host. Ada T sound di belakangnya. Nah, yang artinya adalah tuan rumah. Oke, kemudian yang kedua, a relative. It's relative. Relative. Yang ini artinya sanak saudara. Oke, yang ketiga ada handshake. Handshake. Hand, ada deh-nya, shake. Artinya salaman. Kemudian yang ini ya teman-teman ya. Di rumahnya Mr. Fahim nih kayaknya ada nih. It's a guest room. Guest room. Jadi guest room itu adalah ruang ruang untuk tamu ya. Oke, yang kelima, ruangan ruangan tamu, teman-teman. Yang kelima ada bell. Bell. Oke, kayaknya yang ini gampang ya. It's bell. Oke, number six, the entrance. 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 E-nya yang dari Sunda, teman-teman ya. Jadi ini ada gabungan dua E. Yang ini dari Sumatera, yang ini dari Sunda ya. Jadi kalau misalnya E Sumatera itu lebih tebal, it's N. Entrance. Yang ini E-nya lebih tipis. Entrance. Yang artinya ruang atau pintu masuk. Oke, atau ruang masuknya teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua, ini ada 6 nih teman-teman ya vocabulary-nya. Anybody here who want to try it? Ada yang mau mencoba? Please raise your hand up karena di sini ada beberapa participant. Bolehkah saya panggil satu persatu teman-teman untuk mencoba satu persatu ya? Oke, kalau gitu please welcome. Ada Miss Rena. Oke, silakan Miss Rena untuk nomor satu. Number one is host. Oh, that's so fantastic. Okay, that's so amazing. Thank you so much, Miss Rena. Silakan kalau gitu untuk yang kedua, Mr. Aziz, number two. Number two, relative. Oh, related. Oh, relative. Relative. Pakainya yang ini yang dari Sunda. Okay, one more time. Relative. Relative. Okay, that's good. Oke, boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman buat Mr. Aziz, Miss Rena. Oke, that's so wonderful. Nah, yang ketiga, saya coba panggilkan ada Miss Tirta. Oke, silakan Miss Tirta for number three.
Handshake. Hand Handshake. shake. All right, that's Handshake. all right, amazing. Thank you so much, Miss Rita. Boleh love-love-nya teman-teman buat Miss Rita. Nah, oke, yang keempat ya ada Miss Muna. Silakan Miss Muna for number 4. Guess room. Okay, perfect. That's wonderful. Thank you so much, Miss Muna. Boleh love-love-nya lagi teman-teman buat Miss Muna. Ada Miss Nadine. Could you please read number 5? Bell. Okay, Belle. Amazing. That's cool. Oke, sekarang ada Miss Gabriella for number 6. Number 6, Android. Oh, right. That's amazing. Tepuk tangan teman-teman buat semua partisipannya ya yang udah berpartisipasi. Here we go. Itu dia teman-teman untuk visual vocabulary-nya. Sekarang let's move on to vocabulary bank and I want you to repeat after me but dari rumah sendiri di teman-teman ya. Boleh mikrofonnya di mute dulu semuanya. Boleh ikuti saya bareng-bareng dari rumah ya teman-teman. Number 1, visit yang artinya mengunjungi. My relatives often visit my home. Ya, artinya keluarga saya itu sering mengunjungi rumah saya. Kalau gitu saya coba izin minta please welcome Miss Zubaidah. Okay, could you please read number 1, Miss Zubaidah? Oke, boleh mikrofonnya dibuka dulu? My relative often visit my home. Okay, that's wonderful. I love it when Miss Zubaida bilangnya often ya. That's so clear. Thank you so much, Miss Zubaida. Now let's move on. Number 2, it's greet, yang artinya menyapa. The meaning is menyapa. I always greet them with smile. Saya selalu menyapa mereka dengan senyum. Oke, sekali ini saya coba panggilkan Mr. Moravian. Please welcome Mr. Moravian, number 2. Number 2, I always greet them with a smile. All right, that's so perfect. Thank you so much, Mr. Moravian. And now let's move on. Number 3 is often. Offer. Oh, bukan. It's offer, teman-teman ya, menawarkan. Yang artinya menawarkan, the meaning is menawarkan. My parents offer our guests some fresh drinks. Oke, kalau ini coba saya panggilkan Mr. Dilly. Please welcome Mr. Dilly for number 3. My parents offer our guests some fresh drinks. Alright, that's perfect. Thank you so much, Mr. Dilly. Yang artinya keluargaku menawarkan tamu-tamu kita dengan minuman yang segar. Oke, yang keempat, prepare. The meaning is mempersiapkan. I usually prepare some snacks. Saya biasanya mempersiapkan beberapa cemilan. Oke, please welcome Miss Yani. Could you please read number 4? I usually prepare some snacks. All right, that's so perfect. Thank you so much, Miss. This is so amazing. Okay, and now let's move on. Number 5 is friendly, yang artinya ramah. Being friendly to guests is a must. Jadi ramah itu kepada para tamu itu adalah harus ya teman-teman ya. Itu artinya ya. Silakan Mr. Aris. Please welcome Mr. Aris for number 5. Okay, thank you. For number 5, being friendly to guests is a must. Oh, that's cool. You have a great pronunciation. Thank you so much, Mister. Okay, that's all. Ada 5 Thank you, teman-teman. Miss. Tambahin lagi. Anytime, sir. Okay, number 6 is arrive, yang artinya tiba. The guests will arrive at 7 o'clock. Okay, please welcome Mr. Rico for number 6. Number 6 is the guests will arrive at 7 o'clock. 7 All o'clock. right. That's cool. Thank you so much, Mister. Oke, yang artinya tamu akan sampai ya jam 7 tepat. Oke, yang ketujuh. Let's move on. Number 7 is clean, yang artinya membersihkan. The meaning is membersihkan. We should clean the house by sweeping the floor. Jadi clean dan should-nya teman-teman, H-nya ya, L-nya hilang. Should. Oke, yang artinya kita harus membersihkan rumah dengan menyapu lantai. Please welcome Miss Rahma for number 7. We should clean the house by sweeping the floor. All right, that's wonderful. Great job, Miss Rahma.
Oke, kalau gitu kita coba udah diartikan ya yang ketujuh. And now let's move on. Number eight is bring, yang artinya membawa. She brings a cake for the host. The host. Oke, jangan lupa The host house. ya tadi teman-teman. Alright, please welcome. Kalau gitu saya coba panggilkan Mr. Indra. Are you there, Mr. Indra? He brings Silakan. a cake for Number eight. the house. Oh, right, that's cool. Thank you so much, sir. That's so totally amazing. Oke, yang artinya dia membawakan kue untuk untuk ini ya, tuan rumahnya ya. Oke, yang ke-9, it's gesture. Nah, dia huruf G nih teman-teman ya. Biasanya kalau pronunciation bahasa Indonesia kita biasanya bilangnya gestur ya. Gestur atau tindakan. But in English, it's gesture, gesture, gesture. Yang artinya tindakan ya. Giving snacks is a friendly gesture. Yang artinya memberikan cemilan itu adalah tindakan yang ramah, yang baik, teman-teman. Oke, now let's move on. Number 9, please welcome Miss Rafa. Halo, Miss Rafa. Hello. Okay, please welcome us for number 9. Giving snacks is a friendly gesture. Okay, that's wonderful. But let's make it a little bit perfect. Kita buat lagi gesture. Coba Miss Rafa ulangi lagi gesture. 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 Oke, that's cool. Thank you so much, Miss Rafa. Nah, kalau gitu teman-teman cara bacanya itu bisa teman-teman lihat yang di bagian bawah ya. Oke, Miss Rafa udah keren banget nih. Kalau gitu, yuk semangat lagi nih teman-teman untuk yang nomor terakhir ya. Jadi untuk cara bacanya itu di bagian bawahnya teman-teman ya. It's a phonetic symbol. Jadi dalam bahasa Inggris itu cara menulis itu berbeda dengan cara membacanya. Kalau cara bacanya itu kita bisa perhatikan dengan huruf-huruf yang di bawah, yaitu disebut dengan phonetic symbol ya. Oke, and now let's move on. Nah, nomor 10 teman-teman, it's comfortable, 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 or banyak sekali native bilangnya comfortable, comfortable, comfortable juga boleh ya. Oke, what is the meaning of comfortable, teman-teman? Yang artinya nyaman. We prepare comfortable accommodation for guests. Kita mempersiapkan akomodasi yang nyaman untuk para tamu. Oke, kalau gitu, please welcome ada Miss Yani. Oke, here we go, Miss Yani, for number 10. We prepare comfortable accommodation for guests. Alright, that's cool. Amazing. Thank you so much everybody. Wow, I do apologize karena waktu kita singkat ya teman-teman dan saya mohon maaf tidak bisa menyapa teman-teman satu persatu. Miss Dharma, Miss Evita, Miss Yulianti, Miss Siva, Miss Suryana dan Mr. Fabio, Miss Dina dan juga teman-teman yang lainnya. Kita coba besok lagi ya. Atau nanti boleh teman-teman ingin bertanya juga silahkan ya di feedback session. Oke, kalau gitu teman-teman semua, here we go. In the breakout room session, kemarin saya udah lihat ya beberapa teman-teman udah bisa mempraktekkan breakout room sessionnya ya. That's totally amazing ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa rules yang ada di breakout room session harus di estafet teman-teman ya. Jadi selesaikan dulu nomor 1, baru nanti pindah ke nomor 2. Nah, dimulai dari partisipan pertama, bertanya ke partisipan kedua, kedua ketiga, tiga keempat, empat bertanya kembali ke partisipan pertama. Oke, ronde pertama udah selesai, baru nanti pindah ke ronde kedua ya dengan nomor 2, dimulai lagi dengan partisipan pertama. Bertanya kedua, 3, 4, 4 ke 1, deh selesai untuk pertanyaan kedua, nanti baru pindah ke nomor 3. Nah, jadi jangan hanya partisipan 1, bertanya kedua dari nomor 1 sampai nomor selanjutnya sampai habis ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nanti kita settingannya seperti ngobrol teman-teman ya. Jadi bukan seperti interview session. Jadi kalau misalnya berdua aja yang latihan sampai 6, nanti yang partisipan ketiga keempatnya malah ketiduran lagi teman-teman ya. Jadi karena nungguin ya. Jadi jangan sampai seperti itu.
Oke, itu dia teman-teman semua. Untuk rules-nya masih adakah yang bingung? Silahkan, yang bingung boleh bertanya ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Jika tidak, teman-teman boleh berikan saya jempolnya. Pertanda bahwa teman-teman udah paham ya, silahkan. Oke, aman ya teman-teman? Kalau ingin bertanya boleh raise hand ya. Alright then, let's move on to the next part. Here you go, this is the breakout room questions. Jadi ini dia beberapa... Oh, silakan Miss Yani. Oke, boleh mikrofonnya dibuka dulu? Kalau untuk yang over itu R-nya hilang ya? Iya benar, Miss. Offer. Over. Terus yang bring, Oh, yang hilang. Oh, yang hilang itu R-nya yang ini, Miss. Offer. over. Berarti nggak ada R ya? Oh iya. Nah, kalau Miss Yani pengennya pakai pronunciation Indonesia, R-nya tebal, over. Nah, kalau Miss Yani pengen kedengaran seperti native speaker, mereka R-nya hilang. It's offer. Hmm. Kalau bring juga G-nya hilang ya? Bring. It's bring. 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 Pakai N dan G. NG. Bring. Hmm. Gesture juga R-nya hilang ya, Miss ya? Gesture. 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 Yep. Jadi setiap huruf R in English, we pronounce it R, we doesn't pronounce it R. Oh ya. It, Baik, Miss. berbeda dengan. Thank you, Oke. Miss. Anytime, Miss Yani. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi mengenai pronunciation, boleh Miss Yani tanyakan di feedback station ya. Kalau gitu, kita coba lanjutkan teman-teman semua untuk question yang ada di breakout room-nya. Number one, how do you greet a guest when they arrive? Bagaimana caranya teman-teman menyapa ya atau menyambut para tamunya ketika mereka datang. Nah, biasanya to say hello, how are you? Atau mungkin tambahin lagi teman-teman ya. Misalnya treatnya teman-teman tidak hanya ini, misalnya ya, mau tambahin lagi memberi mereka masuk boleh dijelaskan lagi di dalam bahasa Inggris ya. Oke, number two, do you offer do you offer food or drink to your guests and what do you offer? Jadi cara bacanya seperti ini. And how do you answer? Boleh teman-teman menjawabnya dimulai dari yes, I prepare, apa aja yang dipersiapkan ya. Jadi apakah teman-teman menawarkan makanan atau minuman pada para tamunya dan biasanya apa yang ditawarkan? Oh, bakwan misalnya ya, mau kasih bakwan misalnya boleh ya. Oke, you can say it in English. And now number three. What do you do before a guest comes? Apa yang biasanya teman-teman lakukan sebelum para tamu datang? Oh, I want to before a guest comes, I clean house. Jadi setiap sisi rumahnya harus bersih. Mau bilang jendelanya dibersihkan segala macam detailnya. Silakan teman-teman in the breakout room session-nya. Jadi tidak hanya terpaku dengan jawaban yang ada di sini, teman-teman. Jadi silahkan divariasikan ya. Because when you speak, ketika teman-teman ngobrolnya banyak itu jauh lebih bagus. Oke, yang keempat, do you enjoy visiting other people's houses? Why or why not? Apakah teman-teman suka nih mengunjungi rumah-rumah orang-orang lainnya ya? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Yang kelima, what makes you feel welcome? Apa yang membuat teman-teman merasa disambut ketika teman-teman menjadi seorang tamu? Nah, silahkan boleh juga dijawab yang bagian ini ya. Dan ada sampel answer-nya juga, jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Yang keenam, can you tell us about the time you visited someone and had a good experience? Bolehkah teman-teman nanti ceritakan ketika teman-teman mengunjungi rumah seseorang, kemudian teman-teman memiliki pengalaman yang menyenangkan atau yang bagus, silahkan ya. Jadi itu dia ada 6 teman-teman dan juga jika teman-teman bingung ya, nanti di breakout room sessionnya mau ngomong apa gitu ya. Dan teman-teman jangan khawatir ada di bawah ya. Jadi beberapa vocabulary yang kita pelajari bisa teman-teman gunakan nantinya di breakout room session. Oke, that's all everybody. Itu dia ya untuk hari ini. Kalau gitu sebelum saya pindahkan ke breakout roomnya teman-teman, is there any question? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Not miss, it's clear. It's clear? Okay, then. So, thank you so much, everybody, and hope you've enjoyed the topic tonight. So, we'll be waiting for you all in the main room station and happy practicing your speaking skills in three, two, and one.
ini. Wow, how's it going? Ada teman-teman semua in your breakout room session? Gimana tadi di breakout room sessionnya? Is it fun? Was it fun? Oh, good. Yeah, Um, it's fun. Oh, amazing. Enjoyable. Not Okay. very Sure. So glad to hear that. Yeah, Okay, that's totally maybe amazing. Gimana Mr. Afif? Boleh, silakan, silakan. maybe you can more question Having a more for question? the yes. Oke, that's alright. Gak apa-apa. Nanti kita coba lagi Mister besok ya. Oke. Alright kalau I gitu. think Karena ada more beberapa, time. karena ada beberapa yang masih di nomor 4, di nomor 5 ya. Kalau nggak salah di roomnya Miss Zubaidah. Is that right? Ya, Okay, yes. Oke, gimana Miss Zubaidah? Di roomnya udah selesai semua atau gimana? udah. Oke. Oh, udah. Oh, ya, Mhm. sudah selesai semua. Oke. Udah selesai, oke. Alright, then kalau gitu. Thank you so much teman-teman semua ya. Kalau gitu boleh tepuk tangannya teman-teman buat kita semua ya. That's totally amazing. Oke, itu dia untuk hari ini teman-teman semua. But let's talk about it more. Ya, kita coba lagi teman-teman semua ya. Yang lebih ini lagi ya. Coba lagi yang kita bahas lagi teman-teman ya. Untuk hari ini, di feedback sessionnya, saya pengen coba tapi sebelumnya, saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Adakah yang sulit pronunciation-nya untuk bagian question-nya? Silahkan. Mohon tunggu sebentar untuk share screen-nya belum muncul ya. Coba lagi. Okay, please wait a moment. Udah muncul ya teman-teman ya? Alright, kalau gitu teman-teman yang bagian question-nya, adakah yang sulit? Boleh raise hand teman-teman, kita coba sekali lagi. Sebelum kita bahas di feedback session. Oke, boleh. Jangan takut-takut teman-teman. Oke, dari nomor 1 sampai 6, apakah aman? Kalau aman, boleh kasih saya jempolnya ya. Kita langsung masuk ke feedback session kalau misalnya, oh ini udah aman ya. Oke, then, kalau gitu, let's get started. Kita mulai pembahasan yang bagian feedback sessionnya, teman-teman semua. And here you go ya. Untuk number 1, yang pertama, kita coba dulu nih teman-teman ya untuk pronunciation-nya ya. Oke, here you go. Ini dia yang beberapa yang pertama. Itu ada gas, sama seperti tadi, kemudian karena ini hampir kedengaran sama banget ya, yang ini ada gas, ada T sound-nya teman-teman, yang ini gas. Yes. Okay, it's gas and guest. Yes. Gas, yeah. Gas, guest. Yes. Yeah. Oke, jadi Gas. biasa juga teman-teman pakai T sound-nya di belakang ya. Oke, T Yes. sound di belakang. Nah, T sound ini Right. sangat penting banget teman-teman. Karena apa? Karena di dalam bahasa Inggris, T sound itu ya, bunyi huruf T itu sangat special. For example, if you want to say waktu in English ya, itu kalau misalnya saya bacanya biasa aja, itu saya bacanya time. Karena saya masih pakai pronunciation-nya bahasa Indonesia. But if you want to sound more like a native, jika teman-teman pengen kedengarannya itu kayak native speaker ya. Nah, misalnya karena kita kiblatnya American and also British accent teman-teman ya, antara American or British. Nah, atau teman-teman pengen kedengaran kayak Indian accent, ya nggak apa-apa juga. Tapi karena kiblat kita dua ya, jadi teman-teman boleh gunakan ini dan diletupkan huruf T-nya. Contohnya ketika bilang waktu, bilangnya bukan hanya time aja, tapi diletupkan T sound-nya. It's time. Okay, it will be different, right? Itu akan kedengarannya, it sounds different. Totally different. When I say time, sangat-sangat berbeda. Nah, jadi ketika teman-teman pengen bilang ini, bilangnya time. Nah, kalau misalnya ada nih guest-nya teman-teman ya, your guest, ya, jadi tamunya teman-teman nih, namanya Pak Tony misalnya ya. But how to say it in English ya, versinya native speaker. It's not just, mereka nggak bilang Tony ya, bahasa Indonesianya, but they say
Tony, it's Tony, Tony gitu ya. Hey Tony, ya they don't say Tony, ya they say Tony, Tony. Nah, jadi ada perbedaannya teman-teman ya. Jadi untuk belajar pronunciation itu pilihlah huruf yang sama. Nah, jadi dilatih terus teman-teman ya. Setiap kali ketemu sama huruf yang ini, T sound, silahkan diletupkan. It's Tony. Nah, seperti itu. Oke, sama seperti host tadi teman-teman ya. It's host ya, host. Nah, seperti ini. It's host. Ada t di belakangnya juga. Guest, host, host, host. Oh, oh, oh. But kalau misalnya ketemu sama rumah, it's house, 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 host, house. Berbeda teman-teman. Time, Tony, ya. Nah, itu dia. Ada lagi teman-teman kalau untuk T sound-nya ya udah kalau gitu kita coba uh, di ini ya, ditempatkan dalam satu tempat nih ya biar T sama T semua deh kalau gitu ya. Oke. Untuk T sound-nya saya bedakan di sini. Ada kata time, ada Tony, and then ada kata take, teman-teman ya. Nah, ini dibaca seperti ini. It's take. Jadi jangan hanya bilangnya take aja ya. Mulai dari sekarang T sound-nya juga harus jelas. Jadi it's take, take, take. Oke, ada lagi teman-teman yang mau pakai huruf T yang recommend T sound ada lagi yang dimulai dengan huruf T. Turn, turn, turn. It's not just turn. Ini tidak hanya turn aja, tapi it's turn, 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 turn. Okay, turn, take, Tony, time. Take, Tony, take, turn. Time, Tony, take, turn. Time, Tony, take, turn. Jadi latihannya seperti itu. Oke, kalau gitu teman-teman kita coba ya. Let's do it one more time. Kita coba sekali lagi dan saya minta teman-teman untuk berpartisipasi. Okay, number one, it's guest, guest, host, house, time, Tony, take, turn. Time, Tony, take, turn. Silakan teman-teman, ada yang mau coba? Please raise your hand up. Silakan raise hand in 3, 2, 1. Please welcome, ada Miss Sri. Silakan Miss Sri. Yes, get house, house, All right, that's time, perfect. time, Okay. morning, take, turn. All right, that's good. That's wonderful. Thank you so much, Miss Sri. Boleh tepuk tangan nih teman-teman buat Miss Sri ya. Oke, silahkan Miss Uci. Time is yours, Miss Uci. Okay. Guess, guess, house, house, time, Tony, take turn. Amazing. Boleh tepuk tangan teman-teman buat Miss Uci. Great job, Miss Uci. That's wonderful. Silahkan ada Miss Dina. Nah, Miss Dina belum latihan nih dari tadi ya. Oke, silahkan Miss Dina. Guest, guest, Mhm. host, house, time, Tony, take, turn. Oh, right. That's wonderful. Miss Dina udah kedengeran kayak Cinta Laura nih teman-teman ya. Great job, Miss. Oke, boleh tepuk Thank tangan ya teman-teman you. buat Miss Dina. Oke, silakan. Kali ini ada Mr. Rico. Please welcome Mr. Rico. Yes, yes, house, house, Mhm. time, Tony, Tony, take, turn. All right. Satu kali lagi, sir. Would you please say take? Take. All right, that's cool. Oke, boleh tepuk tangan nih teman-teman buat Mr. Rico ya. Oke, si soundnya that's good. Ayo latihan lagi teman-teman ya, because practice make it perfect ya, right? Kalau gitu kali ini ada Miss Cahya Madani. Silakan Miss Cahya. Guess, guess, house, time, Tony, take turn. Amazing, that's cool, perfect. Thank you so much Miss Cahya. And now let's move on to Miss Yulianti. Sebelumnya tepuk tangan dulu teman-teman buat Miss Cahya. Oke, silahkan Miss Yulianti. Okay. Guest, guest, house, time, Tony, take, turn. Oke, that's cool. One more time, Thank satu kali lagi you. yang bagian ini. Coba sekali lagi, Miss. House, house,
Okay, host, house. 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 All right, House. amazing. House. Okay, that's cool. Tepuk tangan teman-teman buat Miss Yulianti. Oh, alright, that's good. Sekarang ada Miss Gabriella. Okay, Miss Gabriella, I want to challenge you to read the sentence. I have, untuk membaca ini ya. Okay. Okay, silakan Miss Gabriella. I have a guest. His name is Tony. It takes time for him to reach. Okay, great job. That's so wonderful. Udah dilatihankan dengan kalimat ya. That's cool. Thank you so much, Miss Gabriella. Nah, jadi setelah teman-teman baca pronunciation-nya, kita latihan di sentence-nya. Oke, silakan Miss Rena. Could you please read the sentence? Jadi ada gabungan beberapa ya, ada kata guest-nya. Oke, silakan Miss. Oke, Miss Rena boleh mikrofonnya dibuka? Di bagian ini, Tony. Oke. I have a guest. His name is Tony. It takes time for him to reach. Okay, one more time. Could you please say Tony? Tony. Alright, that's cool. Amazing. Tepuk tangan teman-teman buat Miss Rena. Alright. One more time. I will read it one more time. Saya akan baca satu kali lagi. I have a guest. Nya di belakang. His name is Tony. It takes time for him to reach. Okay. Please welcome. Ada Miss Intan. Silakan Miss Intan. I have a cat. His name is Tony. It takes time for him to reach. Okay, that's cool. That's good. That's so wonderful. Thank you so much, Miss Intan. Great job. And now, let's move on to Miss Irbah. Boleh tepuk tangan nih teman-teman buat Miss Intan. Silakan Miss Irbah. Okay, I have a guest. His name is Tony. It takes time for him to reach. Alright, that's cool. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Miss Irbah. Alright, kalau gitu teman-teman semua udah ada beberapa vocabulary-nya, kemudian kita praktekkan ya pronunciation-nya di bagian ini. That's so wonderful. Nah, kalau gitu sekarang let's talk about it more. Yuk kita coba bahas lagi nih teman-teman. I love it when one of participants said. Jadi ya tadi saya suka banget ketika one of participant bilangnya it's my turn. Jadi yang ini bisa teman-teman gunakan ketika di breakout room-nya ya. Jadi ini adalah giliranku gitu ya. Ini adalah giliranku misalnya. Nah, giliranku. Nah, jadi teman-teman sebelum baca ya it's my turn or teman-teman bisa bilang it's your turn untuk bilang bahwa oh ini gilirannya Miss Gabriella misalnya ya. It's your turn, Miss Gabriella. Nah, juga boleh ya. Teman-teman gunakan ini ketika di breakout room-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau gitu teman-teman semua, ada beberapa hal juga yang perlu kita tambahkan ketika teman-teman misalnya ingin menyambut tamunya di rumah nih ya. Tadi ada beberapa kosakata. Misalnya teman-teman bisa bilang, come in, please come in. Come in. Juga boleh. Nah, ada beberapa ekspresi yang bisa digunakan. Have a seat. Have a seat. It's a normal, it's formal, nggak terlalu informal banget teman-teman ya. Bisa pakai kata have a seat yang artinya please sit down. Jadi ada banyak sekali ya teman-teman bisa digunakan. Have a seat please or please sit down. Sit down please. Juga bisa teman-teman gunakan. Oke. Kalau teman-teman pengen bilang make yourself home yang artinya anggap rumah sendiri. Jadi bisa pakai kata make yourself home. Anggap rumah sendiri. Make yourself home. Iya ya udah kalau gitu nanti tuan rumahnya diusir gitu ya karena udah dianggap rumah sendiri. Oh, jangan sampai teman-teman ya. Oke, ada beberapa itu dia. Kalau misalnya teman-teman ingin bilang berterima kasih nih kepada eh, apa ya tuan rumah karena sudah menyambut teman-teman, sudah membuat sudah mengundang. Teman-teman bisa pakai kata thanks, thank you, boleh. Thank you for having me. Nah, itu artinya terima kasih ya sudah mengundang saya.
Nah, teman-teman bisa pakai kata thank you for having me. Jadi, ada beberapa dalam bahasa Inggris itu tidak bisa kita translate ya, otomatis dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman bilangnya, anggap rumah sendiri, take this home for you. Ini nanti orang mikirnya jadi bukan anggap rumah sendiri, tapi ambil rumah ini untuk kamu gitu ya. Jadi, tidak bisa langsung diplek-ketiplek gitu ya, ditranslate bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Inggris. Oke, itu dia teman-teman semua. That's all. Is there a question? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, Halo, silakan Miss Miss. Yulianti. Oke, Miss Irba. Oke, silakan Miss Irba. Miss Irba atau Miss Yulianti nih? Boleh Halo. mikrofonnya dibuka dulu? Halo, Miss. Miss Aisyah, saya ngelihatnya ke Miss Riko Dan, sama Miss Irba ya. Ternyata suaranya di em, Miss Aisyah. Silakan Miss Aisyah. ini Miss, eh, apa ya, cara penyebutannya mungkin saya agak sulit ya, mungkin belum terbiasa. Jadi Mhm. yang bikin sulit penyebutan bahasa Inggrisnya, cara Hmm. penyebutan membacanya, cara membacanya Oke, is that your first sulit time? banget. Apakah Miss Aisyah pernah mendengar lagu berbahasa Inggris sebelumnya atau nonton film berbahasa Inggris sebelumnya? Pernah. Mhm, Dan saya juga beli buku dan bahasa Inggris, mhm. kamus gitu kayak begini ya. Cuman saya jarang pelajari That's okay. Take it gitu. Jadi easy. cara penyebutan. Oke, nggak apa-apa Miss Aisyah. Believe in the process ya. Jadi percaya sama prosesnya. Mungkin hari ini Miss Aisyah baru belajar untuk membaca satu persatu karena belum familiar dengan beberapa vocabulary. Percayalah Miss Aisyah, kalau misalnya Miss Aisyah konsisten nantinya, nanti Miss Aisyah akan bangga sama diri Miss Aisyah sendiri. Karena merasa, wah kayaknya aku dulu bahkan untuk sepatah kata aja saya nggak bisa mengucapkannya. Tapi nanti ketika Miss Aisyah udah berprogres ya, udah mungkin 1 tahun nantinya ya, nanti Miss Aisyah pasti akan bangga sama Miss Aisyah yang dulu ya. Jadi jangan pernah Oh, menyerah. Oke, Miss Aisyah? oke, Mhm. thank you, Miss. Thank you. Anytime. Ya, dan juga saya ingin teman-teman praktekkan setiap harinya beberapa vocabulary kita ya, yang simple-simple aja. Dari kata time, Tony, take, turn, T-sound aja dulu. Di-keep. Setiap harinya diulang-ulang. Nah, nanti pasti teman-teman akan ketemu lagi dengan beberapa vocab ini. Karena biasanya vocab ini kita gunakan dalam sehari-hari, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Betul, guest juga sama. Oke, that's okay. Take it easy. Nah, jika teman-teman ingin pelajari lebih dalam lagi cara bacanya, teman-teman, bagaimana? Teman-teman bisa kok menggunakan kamusnya itu online sekarang. Jadi teman-teman nggak perlu buka kamus buku lagi ya. It takes time. Teman-teman bisa langsung aja. Caranya gimana? Bisa pakai Cambridge, bisa pakai Oxford, teman-teman ya. Nah, teman-teman coba Google, kemudian coba di Cambridge dan Oxford atau yang lainnya ya. Nah, kalau saya biasanya pakainya Cambridge nih, teman-teman. Saya coba izin share screen. Nah, di sini, nah seperti, oke, saya share screen dulu ya. Nah, dari di sini teman-teman, teman-teman bisa langsung searching aja nih. Ada beberapa kosakata misalnya, kata take misalnya. You want to say take ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada verb di sini. Oh, take itu ternyata kelas katanya adalah verb, kata kerja di sini. Cara bacanya gimana ya? Ada dua pronunciation-nya. Ada yang UK, ya British accent. Ada yang American accent. Kadang kedua ini accent-nya berbeda. Tapi ada juga yang sama. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja nih cara bacanya. Jadi teman-teman jangan khawatir cara bacanya gimana. Kalau belum bisa baca phonetic symbol. Take, 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 take. Nah, gampang ya. Jadi tinggal klik aja, tinggal tulis kosakatanya, searching langsung, dan udah deh. Teman-teman langsung bisa. answer, 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 Nah, jadi ada dua pronunciation-nya. Teman-teman pengen pakai yang American? answer, answer, Nah, answer untuk yang pakai yang British, answer, answer untuk yang American.
Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang di sini huruf W-nya nggak ada ya. Jadi gitu. Jadi answer, answer. Seperti itu. Jadi itu untuk mempermudah teman-teman. Oke, itu dia teman-teman semua. That's all for today. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan teman-teman. Cukup? Alright then. Untuk feedback session